Jadi kalau mungkin saya izin dulu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Telah diberikan kesempatan ya untuk memberikan penjelasan sedikit terkait sister BKD di teknis pelaksanaan seperti itu. Jadi saya izin langsung ke slide 49. Nah, barangkali ini juga sudah pernah dijelaskan ya sebelum pelaksanaan tes asesor, dan ini mungkin akan saya izin mereview ulang begitu ya, dan mungkin nanti akan saya tunjukkan kembali di aplikasinya begitu Bapak Ibu ya. Asesor sendiri yang pertama yang harus diketahui tentu saja Bapak Ibu sebagai asesor harus memiliki akun sister ya, memiliki akun sister. Kemudian yang kedua tentu saja harus memiliki NIRA BKD yang tercatat di sister gitu. Yang tadi disampaikan oleh Pak Ningwar bahwa di pusat ya, saya juga barusan cek Bapak Ibu, asesor BKD yang tercatat di pusat yang berasal dari Universitas Trunojoyo itu sekitar 50 sekian gitu asesornya. Dan saya masih coba cek ya berapa NIRA yang belum diproses. Mungkin nanti saya akan informasikan lebih lanjut saat sesi tanya jawab. Yang berkaitan dengan asesor sendiri ini yang paling penting mungkin pembedanya ya Bapak Ibu. Jadi asesor BKD di sister itu kita bedakan jadi asesor internal dan asesor eksternal. Jadi asesor internal di sini maksudnya adalah asesor BKD yang menilai laporan kinerja dosen di PT yang sama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini menilai laporan kinerja dosen ya, asesor BKD di UTM menilai laporan kinerja dosen di UTM, maka kita istilahkan asesor internal. Asesor internal sendiri tinggal login ke sister PT-nya masing-masing, kemudian masuk ke layanan BKD ke menu asesornya, sehingga nanti sudah bisa memilih periode yang bisa dinilai. Nah, sedangkan untuk asesor eksternal adalah asesor yang menilai di PT yang berbeda dengan home base-nya Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu di sini sebagai asesor BKD di UTM gitu ya, diminta menilai laporan kinerja dosen di misalkan di UNER gitu ya, atau UNESA atau PTS gitu misalkan di sekitar Jawa Timur, maka kita istilahkan asesor eksternal. Asesor eksternal ini aksesnya dengan cara yang berbeda, yaitu nanti ada link khusus di sini, kemudian ada token yang harus diisikan. Nah, link dan token ini didapatkan dari mana? Ini diperoleh dari admin BKD yang menugaskan Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu asesor BKD ditugaskan atau diminta untuk menilai di salah satu PTS gitu ya, maka admin PTS tersebutlah yang memberikan link dan token berikut ini gitu. Ataupun sebaliknya, jika ada asesor di luar UTM yang ingin menilai di laporan kinerja dosen di UTM, maka admin BKD di Universitas Trunojoyo harus memberikan link dan token untuk bisa masuk ke penilaian. Kemudian setelah masuk, nanti Bapak Ibu yang sebagai asesor bisa melihat daftar dosen yang sudah ditugaskan untuk dinilai. Nah, daftar dosen yang harus dinilai ini muncul dari mana? Jadi daftar dosen yang harus dinilai ini muncul ketika admin BKD telah melakukan plotting atau penugasan. Sehingga dalam hal ini memang di sister sendiri dosen tidak mencari asesornya atau sebaliknya, karena sudah ada admin BKD yang harus melakukan plotting gitu ya, bahwa
dosen satu harus dinilai oleh asesor siapa, satunya kemudian asesor duanya siapa. Nah, jika secara tampilan sendiri dari sisi asesor, saya pikir tidak terlalu rumit. Jadi ada halaman biodata, kemudian ada halaman pendidikan, penelitian, dan seterusnya yang memang harus dinilai. Dari sisi halaman pendidikan sendiri, kalau secara umum, secara keseluruhan, tampilan di asesor ini tidak jauh berbeda dengan tampilan yang ada di dosen ketika melaporkan kinerja. Jadi yang pertama ada judulnya, kemudian ada detail kegiatan atau kinerja yang diklaim gitu ya. Kemudian ada bukti pendukung yang Bapak Ibu asesor harus periksa, sehingga kemudian Bapak Ibu asesor bisa memberikan penilaian dan komentar di bagian kolom yang telah disediakan. Jadi yang membedakan dari tampilan dosen dan asesor hanyalah kolom penilaian dan kolom komentar. Nah, terkait bagaimana memberikan nilainya, kemudian proses perhitungannya, saya pikir ini sudah dijelaskan oleh tim BKD pusat ya. Sehingga Bapak Ibu, kalau dari sisi saya, penjelasan teknisnya ya Bapak Ibu nanti tinggal mengisi di bagian kolom penilaian dan kolom komentar, kemudian melakukan simpan penilaian. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya pun juga demikian. Jadi ada halaman bimbingan gitu ya. Ada detail kegiatan bimbingan, apakah membimbing skripsi, apakah membimbing tesis atau disertasi dan seterusnya. Kemudian ada keterangan apakah pembimbingnya pembimbing pendamping atau pembimbing utama. Dan ada bukti pendukung yang harus diperiksa sehingga Bapak Ibu asesor bisa mulai memberikan nilai dan komentar. Nah, ini untuk melihat dokumen pendukung, jadi bisa berupa PDF gitu ya, atau bisa berupa link yang dicantumkan oleh dosen. Lalu berikutnya ada kegiatan penelitian. Secara umum tadi saya sampaikan tampilan antar mukanya sama, ada judul kegiatan, kemudian ada kegiatan yang diklaim sebagai kinerja, kemudian ada bukti pendukung yang bisa diperiksa gitu ya, kemudian ada kolom penilaian dan kolom komentar. Selain itu ada kegiatan pengabdian juga secara umum sama, dan juga ada kegiatan terkait penunjang. Jadi mungkin dalam proses penilaiannya Bapak Ibu nanti masih tetap harus melihat di POPKD 2021 ya, terkait acuan penilaiannya, misalkan tim penilai, keanggotaan tim penilai di rubrik berapa, kemudian dilihat bukti pendukungnya apakah sesuai atau tidak. Nah, kemudian yang berbeda nanti di sini adalah terkait kewajiban khusus. Kewajiban khusus di sini berdasarkan jabatan fungsional terakhir dosen. Jadi Bapak Ibu asesor tinggal melihat saja kewajiban khusus terakhir dosennya apa. Jika lektor kepala berarti ya Bapak Ibu tinggal memeriksa pemenuhan atau kesesuaian ya, kesesuaian klaim kinerjanya dengan syarat kewajiban khusus lektor kepala, apakah sudah sesuai atau masih tidak sesuai, seperti itu. Nah, terkait apakah memenuhi kewajiban khususnya, nanti yang merekap adalah sistem. Kemudian tentu saja ada halaman simpulan yang Bapak Ibu asesor bisa lihat secara umum. Jadi setelah dinilai, total kinerjanya bisa dilihat apakah tetap memenuhi atau tidak memenuhi gitu. Kalaupun tidak memenuhi, tadi setiap penilaian kan pasti sudah ada komentar Bapak Ibu. Jadi dosen bisa membenahi, kemudian merevisi dan asesor melakukan penilaian kembali. Kemudian yang berikutnya adalah halaman kewajiban khusus, juga ada rekap, dan ini juga sudah otomatis, jadi tergantung dari penilaian Bapak Ibu asesor tadi di klaim kinerja kewajiban khusus, apakah penilaiannya sesuai atau tidak sesuai, seperti itu. Nah, jika sudah demikian, maka Bapak Ibu yang sebagai asesor sudah bisa melakukan pengesahan penilaian dosen gitu.
Dan ini nanti akan dilanjutkan ke admin BKD yang mungkin akan mengesahkan atau mungkin akan mengembalikan ke dosen untuk dilakukan revisi seperti itu. Sehingga laporan kerja ini berhasil dinilai dan penilaian juga bisa diselesaikan. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu untuk penilaian dosen dengan status tugas belajar, Bapak Ibu juga harus menilai. Namun dalam hal ini yang dinilai cakupannya hanya atau cakupannya berbeda dengan dosen biasa. Jadi yang harus dinilai adalah data atau dilihat ya atau diperiksa adalah data tugas belajar dan data laporan studi. Nah, jika sudah maka sudah bisa disahkan penilaiannya. Misalnya itu seperti apa? Nah, disahkan sehingga penilaiannya sudah bisa dilanjutkan ke admin BKD seperti itu. Nah, kalau dari sisi asesor hanya sebatas hal tersebut Bapak Ibu ya. Intinya asesor sudah ditugaskan oleh admin BKD, kemudian asesor menilai satu persatu dosen yang memang sudah ditugaskan kepada masing-masing asesor. Penilaiannya di masing-masing kinerja dan setelah itu bisa disahkan penilaiannya. Nah, kalau dari sisi tampilan mungkin ini juga sudah Mas Rizky mohon izin. Ya, Mas, apa bisa diberi mungkin simulasi satu akun gitu, Mas? Baik, mungkin yang baru saja saya tampilkan saja Pak ya. Oke, siap Mas, terima kasih. Baik, di sini mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu pasti mulainya dari halaman biodata dan Bapak Ibu asesor bisa mulai menilai di pelaksanaan pendidikan. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ada judulnya apa, pelaksanaan perkuliahan, termodinamika, tim teaching, kemudian pertemuan realnya berapa gitu. Dan Bapak Ibu melihat di bukti pendukung, seharusnya dosen sesuai rubrik harus mengunggah presensi, kemudian surat tugas pimpinan, kemudian log aktivitas gitu ya. Apakah dokumen-dokumen tersebut sudah ada? Jika ada, maka di sini sudah bisa misalkan diberikan penilaian dalam hal ini jumlah pertemuan yang diakui, jadi misalkan 8 gitu ya. Sehingga di sini pada kolom penilaian asesor dan skala ini sudah otomatis terisi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan klaim dosen ini 8 pertemuan gitu ya. Kemudian ketika Bapak Ibu asesor melihat ternyata presensinya hanya 4 pertemuan ya, maka di sini diisi 4 pertemuan gitu. Maka SKS dan skalanya akan menyesuaikan otomatis gitu. Nah, begitu pola untuk yang kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi yang jelas Bapak Ibu terutama melihat pada klaimnya, kemudian melihat pada bukti pendukung. Nah, ini saya isi gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini Bapak Ibu mungkin masih bisa menambahkan komentar. Jadi misalkan pada presensi realnya hanya 4 pertemuan gitu ya. Nah, kemudian disimpan. Nah, seperti ini. Begitu pula untuk yang kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, kemudian berikutnya contohnya adalah kegiatan membimbing. Nah, kalau di sini sudah tertulis yang membimbing skripsi sebagai pembimbing utama. Kemudian ini sebagai pembimbing utama, maka dilihat apakah bukti pendukungnya sesuai dengan klaimnya gitu ya. Kemudian jika Bapak Ibu kurang masih harus melihat PO ya, silakan dilihat di PO BKD untuk pembimbing skripsi sebagai pembimbing utama berapa. Nah, misalkan di sini saya isi saja karena kurang sesuai 0,3 ini sesuai ya. Ini sesuai. Kemudian saya tambahkan komentar bukti tidak lengkap. Kemudian saya simpan. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya juga pada pelaksanaan penelitian juga demikian.
Nah, ini menghasilkan karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi Kemenristek Dikti. Jika memang penulis utama memang 6,25. Nah, namun di sini tertulis pengusulnya adalah penulis anggota dengan jumlah penulis 3 orang. Nah, maka dibagi dulu 60-40 kalau tidak salah, berarti anggota 40%, karena anggotanya ada 2 berarti 40% dibagi 2, 20% dari 6,25. Nah, misalkan 2 gitu ya, 2,2 ya 2,25 misalkan. Klaimnya tidak sesuai rubrik gitu, tidak sesuai PUBKD, sehingga asesornya memberikan nilai di bawah klaim dosennya yang 6,25. Lalu di bagian bawah misalkan ini sama tapi buktinya kurang begitu lengkap, maka harus diberi 6,5. Hanya misal. Nah, jika sudah pengabdian juga demikian, dilihat judulnya apa, kemudian apa tingkatnya apa gitu ya, kemudian dinilai. Begitu pula untuk bagian penunjang. Nah, ini sebagai tim asesor, misalkan saya nilai 1,5, kemudian saya simpan. Dan yang kewajiban khusus sendiri, Bapak Ibu tadi saya sampaikan hanya menilai kesesuaian. Jadi apakah klaimnya sudah sesuai dengan syarat khusus di lektor kepala atau tidak, lalu memberikan komentar. Begitu pula di bagian kedua. Lalu disimpan. Ini harus disimpan satu persatu. Nah, jika sudah demikian, Bapak Ibu bisa melihat simpulan. Nah, di sini bisa dilihat ada kelebihan ya, 0,05 SKS. Nah, guys, jika menemukan hal yang demikian, asesor bisa mengubah kinerja utamanya menjadi kinerja beban lebih. Nah, ini asesor bisa memilih di bagian mana ingin diubah gitu ya. Nah, misalkan di pendidikan. Nah, misalkan yang di sini saya ubah ke beban lebih. Nah, jika sudah berhasil diubah seperti ini, maka di kesimpulan asesor akan melihat penilaiannya memenuhi dari yang sebelumnya tidak memenuhi, seperti itu. Lalu dari sisi kewajiban khusus juga telah memenuhi, karena ada satu ini yang memenuhi syaratnya atau. Kemudian jika sudah, tinggal disahkan dan disahkan penilaian. Jadi hanya sebatas itu Bapak Ibu ya. Saya pikir itu tambahannya dari saya. Saya kembalikan langsung ke Pak Anwar tadi. Terima kasih.